Halo, piro kabarnya, ketemu lagi dengan saya Jeff di Wong DIY. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah review tentang tools, yaitu gergaji Jepang, specifically soal Zetsu Dozuki. Oke, sebelumnya saya udah pernah bikin review tentang gergaji Jepang, penjelasan tentang gergaji Jepang, dan juga misalnya perbandingan gergaji Jepang dan gergaji konvensional atau gergaji Western. Mungkin nanti bisa saya taruh link di sini, nanti teman-teman bisa cek. Nah, untuk yang sebelum-sebelumnya udah pembahasan soal Kataba dan juga Ryoba dan juga beberapa gergaji Jepang lain yang populer digunakan. Di video ini saya akan coba menjelaskan tentang gergaji ini, tapi sebelumnya saya akan membahas tentang sejarah dari gergaji ini. Gergaji dengan bahan metal atau besi itu mulai digunakan di 1500 sebelum Masehi untuk daerah Mesir kuno hingga ke Mesopotamia. Sementara di masa yang sama, gergaji dengan bahan batu atau mineral itu baru digunakan di Perancis dan menyebar hingga ke seluruh Eropa. Gergaji yang paling tua yang ditemukan di Jepang itu adalah gergaji dari abad ke-5, itu di sebuah makam kuno di dalam kuil Horyuji di Jepang. Kemudian pada masa Nara, yaitu dari tahun 538 sampai tahun 794, agama Buddha itu mulai masuk ke Jepang. Nah, di masa itu, masa masuknya agama Buddha itu juga meningkatkan skill dari woodworker Jepang, karena juga mereka itu membawa ilmu untuk membangun membangun kuil atau shrine, hingga di masa itu juga disebut sebagai masa Morimachi, di mana woodworker Jepang itu mulai mengenal namanya gergaji belah, karena sebelumnya mereka cuma tahu gergaji itu untuk gergaji potong. Secara literal, apa yang kita sebut gergaji dalam bahasa Indonesia ataupun saw dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jepangnya disebut sebagai nokogiri. Untuk secara general, secara umum, penyebutannya adalah nokogiri. Nah, perbedaannya, untuk gergaji konvensional atau gergaji Western, action motongnya adalah pada saat kita mendorong. Sementara untuk gergaji Jepang atau nokogiri, actionnya itu adalah pada saat kita menarik, action potongnya. Jadi, kenapa gergaji Western juga relatif lebih tebal? Karena itu dia harus mengakomodasi beban kita pada saat kita mendorong. Jadi makanya dia relatif lebih tebal dibanding dengan nokogiri. Nah, keunggulannya itu juga adalah di situ. Jadi potongannya bisa lebih efisien. Kita bisa motong dengan tenaga yang juga nggak terlalu besar, dan juga hasil potongannya itu atau curve-nya itu bisa lebih tipis karena blade-nya lebih tipis dibandingkan Western. Nah, sekarang kita bahas soal kekurangannya. Kekurangannya kalau gergaji ini dipakai untuk motong, kesulitannya adalah pada saat kita mau action motongnya kita pakai satu tangan ataupun kita mau ngasih beban di badan buat motong, itu juga sulit. Kita mau tekan, kita mau dudukin gitu misalnya, juga nggak bisa. Sementara kalau gergaji Western itu lebih proper buat dipergunakan seperti itu. Nah, juga secara struktur untuk mata gergaji, kalau teman-teman bisa lihat di sini mata gergajinya itu sangat halus, sangat kecil-kecil, tajam, dan matanya juga punggung-punggungan tajamnya. Nah, secara strukturnya ini dia memang kalau untuk di Jepang itu banyaknya kayu yang relatif lunak seperti cypress atau pine. Nah, sementara kalau misalnya di Eropa atau di Amerika, dia matanya juga harus lebih besar karena nanti dia akan ditargetkan untuk berurusan dengan kayu yang relatif lebih keras seperti maple ataupun oak. Walaupun sebenarnya kayak sekarang juga gergaji Jepang itu udah ada spesifikasi untuk kayu keras maupun kayu lunak. Tapi spesifikasinya bukan untuk kayu keras dan kayu lunak. Jadi nyebutnya itu spesifikasi untuk hardwood dan fine cut. Kalau untuk Dozuki ya, untuk
hardwood dan fine cut. Secara harfiah, dozuki itu adalah artinya bahu, atau secara lebih spesifik, atau shoulder ya. Secara lebih spesifik itu bahu pada sambungan tenon. Fungsi dari dozuki itu secara umum adalah fungsi untuk memotong, membuat sambungan tenon, sebagai backsaw, dan juga untuk sebagai gergaji untuk memotong dovetail. Nah, dengan mata yang seperti ini, dozuki itu bisa memotong untuk cross cut, rip cut, dan juga bisa slant cut. Slant cut itu untuk pemotongan diagonal. Makanya dia bisa digunakan untuk misalnya untuk memotong dovetail. Nah, beda dozuki dibandingkan gergaji Jepang yang lain itu adalah, kalau gergaji yang lain tipisnya juga tipis, tapi dozuki itu ya termasuk yang paling tipis. Nah, perbedaan yang paling mendasar kalau teman-teman bisa lihat adalah dozuki itu punya spine atau punya back, punya back atau tulang punggung, atau juga biasa disebut stiffener, blade stiffener. Jadi dia punya tulang belakang ya. Jadi beda utamanya itu ada di sini. Dan dia punya blade yang tipis. Nah, untuk gergaji western juga ada gergaji yang sama fungsinya dengan dozuki ini, yang mana namanya juga backsaw, karena dia punya tulang punggung. Cuman perbedaan signifikan antara backsaw dengan dozuki ini adalah model matanya juga berbeda. Karena balik lagi, gergaji western itu atau backsaw itu buat fungsinya motongnya itu ada didorong, tapi jumlah giginya juga sama, rapat-rapat, kecil-kecil, tapi buat didorong. Bentuknya juga ada ininya, ada spine-nya. Mungkin yang merek yang terkenal itu Veritas, tapi memang harganya juga mahal dan jarang ada di Indonesia kayaknya. Saya jarang ngelihat ada yang Veritas gitu. Cuman kalau yang merek-merek biasa, yang backsaw juga ada, misalnya punyanya Tekiro atau punyanya Crispo. Cuman kalau saya misalnya untuk backsaw yang kayak gitu, saya lebih prefer punyanya Tekiro ya. Tapi dia blade-nya itu masih agak lebih tebal dibandingkan dengan. Dan sepertinya itu juga nggak didesain khusus untuk pemotongan dovetail ya, ataupun bikin tenon. Gergaji yang saya pegang ini adalah dozuki dari Z-Saw, mereknya Z-Saw, logonya Z di dalam kotak ini. Ya, untuk Z-Saw dozuki warnanya bandnya merah, untuk yang Kataba bandnya warnanya hitam atau coklat tua dengan logo Z. Nah, merek Z-Saw ini juga yang sudah cukup ternama ya. Z-Saw ini juga udah cukup lama ada di dunia gergaji dan blade ya. Jadi dia sangat berpengalaman untuk gergaji dan juga sangat dikenal di dunia. Jadi mungkin kalau di dunia itu mungkin yang banyak dikenal itu Gyokucho, Z-Saw, atau Suzan. Kalau yang untuk Z-Saw ini semuanya original, made in Japan. Jadi kita itu masih memang fully import dari Jepang dengan material yang juga sangat bagus. Dibanding kalau kita nggak bisa bandingin dengan gergaji biasa yang kita pakai, materialnya sangat bagus. Dan mungkin salah satu, mungkin ini bisa jadi kekurangan atau saya nggak tahu ini bisa jadi kelebihan atau enggak. Tapi dia blade-nya ini susah diasah, malah nggak bisa diasah kayaknya karena giginya terlalu kecil, kecil banget. Sama dia di hardening pakai laser, pakai laser untuk matanya aja. Jadi memang agak sulit untuk diasah. Nah, konsekuensinya adalah kalau dia karena dia di harden pakai laser, kemungkinan untuk dia tumpul itu minim. Dia pasti tajam. Cuman problemnya karena dia matanya kecil-kecil ini, kadang-kadang teman-teman juga ada yang suka salah-salah potong, bisa kena besi atau kenapa, bisa jadi patah. Jadi giginya kemungkinan akan patah. Kalau misalnya udah patah atau misalnya udah, ya katakanlah udah jadul banget, udah sampai tumpul, ya opsinya berikutnya adalah kita ganti blade-nya aja. Ini bisa dilepas. Nanti saya kasih lihat contohnya penggunaannya. Ini bisa dilepas blade-nya untuk diganti blade baru. Jadi handle-nya tetap kita pakai yang ini, cuman blade-nya aja yang baru. Jadi itu bisa lebih hemat, harganya akan lebih murah. Terus kalau misalnya nanti teman-teman
bingung setelah diganti ini mau dipakai buat apa blade-nya, kita bisa potong terus dipakai buat jadi scraper. Secara fitur teman-teman bisa lihat di sini dia punya satu blade, replaceable blade maksudnya, bisa diganti dengan ada fine dan juga dengan panjang dari handle yang bisa dipegang satu tangan maupun dua tangan. Jadi kita technically bisa motong begini untuk menambah kontrol kalau kita mau. Nah, untuk secara spesifikasi panjang dari blade-nya ini sendiri ini 24 cm atau 240 mm. 240 mm dengan pitch 1,00 mm dengan jumlah dengan thickness-nya, ketebalannya itu 0,3 mm. Jumlah TPI-nya itu 25 TPI. Jadi ada 25 mata di dalam 1 inci. TPI itu stands for teeth per inch. Untuk Dozuki itu ada dua, satunya untuk fine cut, yang mana yang ini namanya buat fine cut, Dozuki fine cut, dan satunya lagi untuk hardwood, Dozuki untuk kayu yang lebih keras. Itu perbedaannya cuman di beda TPI-nya aja. Jadi jumlah matanya aja dalam 1 inci. Kalau yang fine cut itu 25 TPI, untuk yang hardwood itu 21 TPI. Nah, untuk cutting length-nya dia sepanjang 24 cm ini atau 240 mm. Dan juga maksimum cut depth-nya atau kedalaman potongnya itu 50 mm. Dan untuk panjang total itu panjang di 535 mm karena untuk handle-nya aja dia 270. Sementara untuk panjang ininya 240 panjang blade-nya. Dan untuk mencobanya, mari kita coba langsung biar teman-teman tahu bagaimana hasil potongnya. Oke? Jadi ini beda potongnya. Ini kalau kita pakai gergaji biasa, sebelahnya kita pakai kataba, sebelahnya kita pakai ryoba, dan ini kalau kita pakai Dozuki. Tapi kita mau mulai dari atas, kita bisa manfaatin juga Dozuki ini untuk pemotongan plunge, itu langsung dari atas ini. Kita motong merata gitu. Mungkin kalau di teknik sambungan ada juga yang membutuhkan blind side plunge cut, itu ada kayak gini. Jadi kita bisa langsung motong rata. Kalau katakanlah kita mau bikin slot untuk fret gitar, kita bisa pakai ini untuk plunge cutnya, atau kita bisa buat langsung cross cut juga bisa seperti ini, dengan hasilnya fine cut. Buat kasih lihat teman-teman aja. Jadi
kalau kita mau potong untuk Oke, kira-kira untuk penggunaan dozuki atau penjelasan soal dozuki ini sampai di sini dulu. Untuk kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, nanti teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau bisa kontak saya di DM di Instagram @j3ffhahn atau Javan, yang saya taruh di sini juga. Dan jangan lupa untuk video ini di subscribe. Dan untuk pembelian ini teman-teman bisa beli di Tokopedia, namanya Lem Presto Online, karena kebetulan yang dagang ini adalah distributor dari Lem Presto. Jadi dia adanya di Tokopedia itu untuk online. Nanti saya akan taruh linknya untuk di description. Untuk harganya sendiri, dia harganya 400 ribuan. Kalau blade replacement blade-nya saya kurang tahu, mungkin teman-teman nanti bisa cek sendiri ke sana, ke Tokopedia ya, linknya di sini. Tapi harganya kalau nggak salah setengah dari ya, full. Dan kira-kira untuk pembahasan dozuki ini sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, yang khususnya untuk teman-teman yang suka dengan yang manual woodworking dan untuk yang peralatan Jepang. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan pernah takut untuk mencoba, coba-coba sampai bisa.